Banyak semua teman. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kayak aungan apa itu teman-teman? Suara apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Dengar sesuatu nggak? Astagfirullahaladzim. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Banyak monyet. Ntar lagi maghrib teman-teman. Oke teman-teman, aku lagi nyari lokasi nih buat bangun tenda. Masuk ke sini kali ya? Kayaknya ada jalan nih teman-teman ke dalam. Coba bismillah. Kayak ada bekas jalan nih. Teman-teman, setelah muter-muter nyari lokasi, keburu malam teman-teman, karena bentar lagi azan maghrib. Sekarang udah jam 17.18. Oke, langsung aja.
Banyak semua teman. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kayak aungan apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Macan bukan ya? Saya tadi dengar ada sesuatu mengaum ya di sini. Astagfirullahaladzim. Halo? Tadi aku dengar sesuatu teman-teman dari arah sini. Apa ya? Sumpah, kalian dengar sesuatu gak sih? Kalau kalian dengar sesuatu, coba deh. Allahu Akbar! Apa itu? Suara apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Takutnya macan. Astagfirullah. Itu macan apa serigala teman-teman? Astagfirullah. Mana tenda saya teman-teman? Teman-teman, capek banget. Tadi saya dengar sesuatu ya. Kalian dengar gak sih teman-teman? Tadi tuh kayak ada suara aungan macan gitu. Kayak kayak gitu. Aduh, saya lari terbirit-birit. Wah, nggak jatuh. Ya, udah mau maghrib nih teman-teman. Sekarang jam berapa? Ayo, udah jam 5:30, bentar lagi. Aduh, saya pasang kamera dulu, benerin. Aduh, ya ampun. Oke, teman-teman. Masih ngos-ngosan. Jadi di sini tuh hutan lepas, ya. Jarang ada pemukiman yang dekat. Adapun itu jauh teman-teman, lumayan jauh. Ya Allah, rasanya tuh merinding gara-gara ngedengar suara auman itu ya. Soalnya takutnya itu suara macan atau harimau. Mudah-mudahan aja bukan hewan itu ya. Jantung saya berasa deg-degan. Astagfirullahaladzim. Rasanya sempoyongan, kayak dikejar guguk. Pernah nggak kalian ngalamin dikejar guguk? Kayak gitu rasanya. Soalnya macan, harimau aja kalau nerekam manusia tuh ngejarnya cepet teman-teman, ya kan? Kita baru 2 langkah, dia udah dapat 5 langkah.
Oke teman-teman, jadi saya tuh lagi camping di lokasi yang mana dulu itu bekas anak hilang, dan konon katanya memang hilangnya itu diterkam oleh binatang buas itu teman-teman, dan ini pada tahun 2000-an. Jadi kenapa bisa tersebar beritanya sampai sekarang? Karena ditemukannya tulang belulang ya, dan itu tulangnya itu nggak utuh gitu, nggak, tapi masih ada sebagian, ada dagingnya, ada tulangnya, ada dagingnya, kayak gitu teman-teman. Kayak daging yang digigit nggak rata tuh kayak gimana sih, tangannya, kakinya itu udah tercabik-cabik dan hampir terpisah semua ya, walaupun belum semua terpisah, tapi udah hampir terpisah sebagian. Karena itu tadi teman-teman, pas ditemukannya tulang belulang itu barulah ketemu identitasnya. Jadi itu tuh tulang belulang dari anak remaja ya, yang waktu itu emang lagi mau camping atau apa di hutan ini. Dan ini kejadiannya nggak cukup sekali, melainkan sering teman-teman. Jadi memang itu tulang belulang. Ada dengar sesuatu nggak? Itu suara apa ya teman-teman tadi ya? Itu kayak suara macan, tapi kayak bukan macan. Tuh dengerin lagi tuh. Ya kan? Ya Allah, ya Allah. Ini antara macan betulan apa macan jadi-jadian ya teman-teman ya? Jadi teman-teman, sebetulnya tuh ada sejarahnya. Kenapa di sini tuh terkenal hutan macan ya? Karena dulunya ada orang yang kayak menimba ilmu untuk menambah kesaktian itu teman-teman. Saya kok agak was-was ya teman-teman ya. Takut ada macan keluar gitu, tapi nggak mungkin deh kalau macan keluar betulan ya, karena memang dulunya ini sejarahnya bekas, yaitu orang menimba kesaktian untuk mendapatkan ilmu bela diri dan kekebalan itu teman-teman. Dan jurusnya itu mirip kayak macan gitu teman-teman. Kalau berkelahi itu dia kayak gini gitu dah pokoknya. Nah, bertepatan dengan yaitu ditemukannya jasad remaja yang emang udah jadi tulang belulang, tersisa daging busuk itu teman-teman. Makanya tempat ini udah jarang banget dikunjungi manusia karena historisnya ya yang emang mengerikan gitu. Saya aja belum udah merinding. Asli merinding teman-teman. Suara apa tuh? Suara tekek. Banyak nyamuk teman-teman. Jadi teman-teman, saya tuh di sini cuma sendirian, nggak ada siapa-siapa. Nih, ini logistik saya masih di sini, belum saya tata, ya. Aduh. Oh iya, merinding teman-teman. Saya langsung merinding, asli. Ya. Tuh. Ais. Nah, nggak ada siapa-siapa ya teman-teman ya. Bisa kalian pastikan saya itu kontennya memang sendirian. Nih, saya agak jauhan ya. Tuh. Tuh. Jadi saya bawa beberapa kamera dan ya seperti itulah teman-teman. Nih, wow, emang serem. Ini banyak gangguan karena serem. Nah, saya tadi lari terbirit-birit.
Nah. Nih, logistik saya nih. Aduh, nyangkut. Teman-teman, alhamdulillah udah azan maghrib ya. Tuh. Bismillah. Sini nyamuknya banyak teman-teman. Kita buat cemilan. Namanya di hutan teman-teman ya, kalau lapar nggak bawa makanan kan bingung. Jadi emang hutan ini tuh masih dekat teman-teman sama suara-suara kayak gini ya, masih terjangkau gitu. Aduh, nyamuknya asli banyak banget. Bismillah. Ya harap dimaklum karena hutan ini juga agak tinggi, kayak pegunungan, tapi bukan pegunungan, bukit lah. Jadi suara-suara itu nyampe di atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan? Banyak banget suara loh. Bikin merinding teman-teman. Bentar lagi saya mau sholat maghrib dulu teman-teman ya, ngabisin snack. Aduh, nyamuknya ganas pisan. Nah teman-teman, jadi bisa dihitung ini adalah camping ketiga saya di daerah Sumatera ya, cuman beda daerah aja. Saya nyari lokasinya memang yang wow, apa itu teman-teman? Sekelebat tadi lewat. Astagfirullahaladzim, apa salah lihat? Ih, banyak banget bayangan-bayangan loh. Ya. Jadi ini daerah Sumatera yang dimana terkenal angker karena ada siluman harimau katanya gitu teman-teman. Bersamaan dengan kasus yang tadi ya, remaja binasa karena dimakan oleh harimau. Nah itu jadi angker, kerap banget terdengar suara aungan dan kayak teror gitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang berkunjung ke tempat ini, entah itu sekedar mencari kayu bakar kah atau hanya lewat kah, karena jalur ini tuh masih bisa dipakai buat motor. Suara apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ntar dulu, pantau dulu teman-teman. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Takutnya suara. Astagfirullah. Dengar sesuatu nggak? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullah.
A'udzubillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asma syai'un. Oh, sambil. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, teman-teman? Mana siapa-siapa? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya takut teman-teman mau keluar. Asli. Aduh, tiba-tiba mual. Tuh kan. Sebelah sini coba. Siapa itu? Siapa itu? Aduh, untung saya bawa tasbih ke rumah. Astagfirullahaladzim, udah suara saya mau habis. Asli itu tadi apa, teman-teman? Ya Allah, apa itu burung? Kaget saya. Aduh, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Untung saya tadi benar-benar. Kalau saya nggak bawa tasbih, tadi gimana coba, teman-teman? Ini untung saya bawa tasbih ke rumah, teman-teman. Ya Allah, saya asli gemeter. Yang saya takutkan itu kalau itu beneran hewan ya, teman-teman. Aduh, nggak habis pikir saya. Kalau itu beneran hewan. Tadi. Oke, teman-teman. Kalian udah mulai dengar suara-suara. Dari tadi saya dengar suara-suara yang menjelma kayak binatang ya. Entah itu tekek, suara apakah itu. Ya ampun. Oh iya. Jadi ada beberapa teman-teman yang sering nanya ke saya, rumah saya di mana ya? Sebetulnya rumah itu privasi ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya spill dikit. Rumah saya itu di Cibinong. Dan kemarin ada yang pengen datang kan, klien pengen datang ke rumah. Cuman saya bilang saya jarang ada di rumah karena saya keluar terus, itu teman-teman ya. Mungkin kalau ada di antara teman-teman yang mengalami kendala, gangguan ya, terutama sering bermimpi buruk ataupun gangguan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga sering cekcok, berkelahi ya teman-teman. Terus usahanya juga bangkrut. Itu banyak banget ya teman-teman yang emang curhat nih ke admin saya.
Insya Allah saya bisa bantu dengan metode ruqyah syariah ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu apa itu ruqyah syariah. Jangan salah tangkap ya, bahwasanya banyak sekali ruqyah yang dibagi-bagi itu teman-teman. Nah, kebetulan di tanggal 14 Juli nanti saya ada jadwal yang sudah di booking oleh klien saya untuk datang ke lokasi Ciberem Bogor teman-teman. Jadi memang beliaunya itu mengalami kendala gangguan dalam rumah tangga dan usaha juga. Banyak sekali teman-teman yang terjadi pada keluarga beliaunya. Mungkin kalau diceritakan ya ini termasuk privacy ya, tapi saya bisa spill sedikit ke teman-teman gambarannya itu gangguan itu seperti apa sih gitu. Dan beliaunya itu memang dulunya pengusaha kaya raya, sukses, tetapi qadarullahnya terkena musibah kiriman yang menyebabkan jadi usahanya itu bangkrut teman-teman. Nah jadi teman-teman ini bisa hati-hati ya, usaha kalian yang mungkin tiba-tiba kok nggak laris, kemudian nggak laku terjual, kemudian bangkrut, susah cari kerja mungkin ya, bisa jadi itu terkena gangguan dari energi negatif maupun kiriman teman-teman. Itu yang harus diwaspadai. Nah jadi mungkin kalau teman-teman pengen ketemu saya, bisa buat jadwal terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan dadakan datang ke rumah, saya sering nggak ada di rumah itu teman-teman. Ya contohnya kayak sekarang saya lagi ada di hutan dan ini dari Sumatera lagi, ya kan? Ya seperti itulah teman-teman. Sebentar saya pakai sepatu. Gara-gara lari-larian tadi teman-teman, saya kakinya langsung sakit. Terus kejar-kejaran. Saya penasaran nih sama tadi sosok apa sih yang ngegangguin saya. Ntar saya cek audio dulu. Teman-teman nanti bismillah ya. Jadi saya mau nyari tahu tentang tuh ada yang mau coba masuk teman-teman, tapi nggak bisa, jadi benturan energi karena saya pakai tasbih karomah teman-teman ya. Salah satu manfaat tasbih memang seperti ini ya, untuk ngebentengin diri atau sebagai pemagar diri supaya terhindar dari gangguan energi negatif, apalagi makhluk-makhluk negatif yang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya wajib banget bawa ini di mana-mana ya teman-teman. Saya tadi ngebaca nih dari arah sana ada sosok yang mau coba untuk masuk ya, tapi dia nggak bisa gitu, kayak kepental. Tapi sosoknya ini wajahnya aneh, dia memiliki gigi yang tajam ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia nggak mau diceritain teman-teman, dia berusaha nyerang. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Jadi dia memiliki gigi yang tajam atau taring ya. Di sebelah sini giginya taringnya tajam. Sampai sini nih, gini. Ada kumisnya. Jadi di sini tuh ada kumisnya kayak kucing gitu. Tapi wujudnya itu seperti manusia. Wujudnya seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Ada yang gak suka sama saya teman-teman kalau saya nyeritain sosok itu. Di sini emang kalau saya baca energinya kuat banget teman-teman. Karena sosok itu tuh kayak udah melekat banget di sini ya. Dan ini udah menjadi tempat atau sarang dia untuk mengentalkan lagi itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya berusaha untuk tetap kalian dengar ada suara ketawa di sebelah sana. Untung saya udah bawa nih garam ruqyah Ashifa nih teman-teman. Nih, tinggal dilempar aja kalau misalkan dia wujud di dekat saya.
Jadi emang garam ini tuh banyak juga manfaatnya teman-teman ya. Nah, astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak ada suara ranting besar? Ya, kalian dengar? Akhir-akhir ini tuh saya sering banget mendapatkan teror gangguan yang dahsyat ya teman-teman ya. Kalau saya camping di daerah-daerah, contohnya Sumatera, Kalimantan, kemudian di area Jawa ya, Jawa Tengah, ini luar biasa sekali gangguannya teman-teman. Di sana kan banyak hutan-hutan juga ya. Nah, dan saya sangat kebantu ya alhamdulillahnya setelah membuat produk garam Ruqyah Ashifa. Karena saya nggak kepikiran kenapa nggak dari dulu aja saya bikin garam Ruqyah Ashifa gitu. Baru ini aja saya kepikirannya teman-teman. Dan ini memang sangat ngebantu saya banget kalau saya dalam keadaan genting seperti ini ya. Jadi saya bisa langsung taburkan ke area yang sering diganggu sama sosok itu. Contohnya kayak tenda saya, kemudian kamera saya yang mungkin sering banget kamera saya itu kayak dijatuhin teman-teman. Makanya saya taburin garam Ruqyah di area kamera saya supaya dia nggak bisa nyentuh teman-teman. Nah, kalau kalian tahu sebetulnya lighting kamera saya ini sering banget diganggu, nggak hanya tenda teman-teman. Kamera lighting sering diganggu. Kenapa bisa aman? Ya itu tadi, saya taburin garam. Kalau nggak gitu, saya mungkin nggak akan selancar ini untuk melakukan camping malam. Nah, untuk bagian tenda ini kalau udah genting banget baru saya taburin teman-teman, karena saya memang sengaja ingin melihat eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi teman-teman, garam Ruqyah Ashifa ini sudah dibacakan bacaan khusus yang terdapat dalam Al-Quran dan ditambah dengan doa-doa. Nah itu alhamdulillah sih sejauh ini ya teman-teman yang memang sudah punya garam ini memberikan testimoni ke saya ya. Banyak perubahan yang dialami, mulai dari yang tadinya malas sholat ya, malas ibadah, jadi gercep lagi, giat lagi dalam beribadah ya kan. Kemudian yang rumah tangganya tadinya sering berkelahi ya, sering bertengkar, itu alhamdulillahnya jadi harmoni setelah menggunakan garam Ruqyah Ashifa ini. Jadi ada nih klien saya yang sering banget mengalami kesurupan teman-teman. Setelah dia diberi tasbih karomah dan dimandikan air garam Ruqyah Ashifa ini, alhamdulillahnya udah gak pernah kesurupan lagi teman-teman. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit ya, kenapa manusia itu bisa kesurupan teman-teman. Jadi, di dalam tubuh kita ini terdapat pintu. Kalau misalkan pintunya udah jebol nih, dia akan bisa keluar masuk lewat pintu itu. Nah, sama halnya seperti orang yang kesurupan. Jadi, akan ada satu lubang yang dimana itu digunakan untuk keluar masuknya jin. Nah, disitulah tempat yang diincar gitu teman-teman. Maka dari itu saya sarankan memang harus ruqyah ya, mandi air ruqyah, bisa menggunakan garam Ruqyah Ashifa ini teman-teman. Nah, rutinkan aja gitu, insya Allah lama-lama lubang itu akan tertutup ya. Nah, kalau misalkan pengen lebih cepat lagi, bisa gunakan tasbih karomah ini sebagai pemagar benteng ya, itu teman-teman. Nah, tasbih ini juga paling bagus kalau kalian gunakan untuk yang positif dan untuk berzikir, supaya pancaran energi positifnya itu lebih banyak lagi teman-teman ya, lebih kental lagi, lebih besar lagi itu teman-teman. Dan yang udah punya nih, jangan sekali-kali dimasukin ke WC, karena itu toilet itu kan najis ya teman-teman ya. Nah, jadi pantangannya itu teman-teman. Kalian dengar sesuatu nggak? Astagfirullahaladzim.